Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mujani dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang komersialisasi paten dan alih teknologi sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah hak kekayaan intelektual oleh dosen pengampu Siti Wahda SIP MIP. Pertama-tama mari kita membahas tentang pengertian hak paten. Kata paten berasal dari bahasa Inggris patent, yang awalnya berasal dari kata pater, yang berarti membuka diri untuk pemeriksaan publik, yaitu saat keputusan yang dikeluarkan oleh kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Dari kata definisi paten itu sendiri, konsep paten mendorong inventor untuk membuka pengetahuan demi kemajuan masyarakat. Sebagai gantinya, inventor mendapat hak eksklusif selama periode tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, paten itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut dan memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melakukannya. Hak paten adalah hak khusus yang diberikan oleh suatu negara kepada seorang penemu atau pencipta atas suatu hasil pencapaian atau hasil ciptaan dari penemu itu sendiri, yang salah satunya di bidang teknologi. Hak paten adalah sebuah hak yang mengatur mengenai kepemilikan suatu penemu atau produk yang dibuat oleh seseorang atau lebih yang ditunjuk untuk menciptakan suatu produk yang dengan tujuan agar dapat bersaing dalam dunia perbisnisan dalam bidang apapun itu, khususnya dalam bidang teknologi. Kemudian tentang komersialisasi paten. Komersialisasi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan. Kegiatan komersial adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang atau inventor, baik pribadi ataupun badan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan, baik secara langsung atau tidak langsung atas hasil invensinya. Komersialisasi terhadap kekayaan intelektual dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang salah satunya adalah dengan cara komersialisasi kekayaan intelektual melalui lisensi. Cara yang lain adalah penjualan atau pengalihan hak dan waralaba. Dalam penjualan dan pembelian kekayaan intelektual sendiri, hak kepemilikan berasal dari penjual ke pembeli dan merupakan aktivitas yang hanya berlaku satu kali. Kekayaan intelektual tersebut dibeli atau dijual dengan harga yang disetujui. Berbeda dengan penjualan biasa di mana hak tersebut hanya akan beralih. Dengan lisensi, pemberi lisensi sebagai pemilik kekayaan intelektual masih dapat mengeksploitasi kekayaan intelektual tersebut. Menurut Wipo Handbook, kekayaan intelektual secara luas bisa berarti hak hukum yang berasal dari aktivitas intelektual dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Sedangkan menurut Frederick Ebert, kekayaan intelektual mengacu pada sekumpulan produk yang tidak berwujud dari aktivitas manusia yang berhubungan dengan ide, ekspresi ide, ataupun ekspresi identitas yang berasal dari seseorang. Sementara hak kekayaan intelektual berkenaan dengan sekumpulan kepentingan yang dapat dilaksanakan secara hukum di mana seseorang dapat memegang kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual dapat dikomersialisasi jika dapat dipasarkan secara efektif dalam bentuk produk atau jasa dan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya pengembangan produk, penelitian kekayaan intelektual, dan keuntungan yang pantas. Contoh kekayaan intelektual yang dapat dikomersialisasi adalah: pertama adalah teknologi yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen atau industri. Kedua adalah alat yang telah dikembangkan oleh pencipta untuk membantu dalam risetnya, seperti perangkat lunak atau reaksi. Dan ketiga, teknologi yang menarik bagi satu perusahaan. Alih teknologi. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penetapan Teknologi atau Undang-Undang Sisnaslit Bangap, Junto PP Nomor 20 Tahun 2005 tentang alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan. Yang dimaksud dengan alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya. Mekanisme alih teknologi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu secara komersial dan non-komersial. Salah satu skema alih teknologi yang ke industri adalah melalui lisensi, yaitu kesepakatan penggunaan hak kekayaan intelektual atau HKI yang dihasilkan dan digunakan oleh lembaga pihak lain berdasarkan perjanjian. Lembaga menerima manfaat atau imbal atas penggunaan HKI tersebut. Sementara itu, pihak yang menerima alih teknologi diharapkan mampu memanfaatkan dan menguasai teknologi tersebut untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan bersama. Peraturan alih teknologi dalam hukum Indonesia diantaranya adalah
Pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005, dan terakhir adalah Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 41 garis miring M garis miring SK garis miring 3 garis miring 1979. Promosi teknologi berperan penting untuk menunjukkan teknologi yang disampaikan oleh lembaga atau sejenisnya. Caranya antara lain adalah ekspos teknologi. Dalam ekspos teknologi disajikan dan dipamerkan penjelasan teknologi inovasi hasil penelitian kepada investor, perusahaan, masyarakat umum, pemangku kepentingan, dan eksekutif, legislatif, LSM, dan lain-lain. Melalui ekspos inovasi hasil penelitian ini diharapkan tercipta awareness dan interest para calon pengguna, dan terutama calon mitra atas keberadaan dan keunggulan produk-produk inovatif berbasis teknologi hasil riset. Penjualan produk bukan menjadi tujuan utama pada event ini. Kalaupun ada, itu dimaksudkan sebagai market trial, sebagai indikasi adanya respon pasar. Penjualan produk nantinya dilakukan oleh perusahaan mitra atau melalui lisensi teknologi atau skema alih teknologi lainnya. Temu bisnis atau dalam bahasa Inggrisnya business matching and business meeting. Temu bisnis merupakan pertemuan yang mengumpulkan inovator dengan para pelaku bisnis seperti investor, perusahaan, distributor, pemerintah daerah, dan lain-lain. Temu bisnis merupakan upaya mengkomunikasikan dan menghantarkan inovasi hasil penelitian kepada calon pengguna atau investor. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan terjadinya alih teknologi dan bentuk untuk kerjasama lainnya dengan mitra yang telah disebutkan di atas barusan. Ketiga adalah pameran teknologi dan produk. Pameran teknologi dan produk merupakan sebuah event yang diselenggarakan untuk memperkenalkan, menampilkan, dan mempromosikan berbagai teknologi dan produk hasil penelitian yang telah dicapai kepada publik secara umum, dan khususnya lagi investor, perusahaan, distributor, dan pemerintah daerah. Melalui pameran teknologi dan produk ini diharapkan dapat menarik minat para pelaku bisnis atas teknologi dan produk. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.